Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, semangat sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita tiba di tanggal 8 Mei. Kita nggak sangka ya, hari ini kita udah di Jumat. Udah hampir 2 bulan kita nggak ketemu. Ya, kita mengucap syukur pada Tuhan. Tadi kita boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, di pagi hari ini kita mau terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Walaupun kami tidak bertemu secara fisik Tuhan hampir 2 bulan, tapi Tuhan tetap boleh memberikan pada kami satu penyertaan, perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh tetap sehat, bangun pagi, kami boleh saat ini boleh duduk mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan berkati akan hamba-Mu yang akan merenungkan, dan berkati juga untuk setiap kami yang akan mendengarkannya dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkannya. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita hari ini kita sampai di Bilangan pasal yang ke-16. Tetapi karena ayatnya panjang dari ayat 1 sampai 50, kita tidak baca di sini. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa membacanya sendiri nanti setelah selesai kita renungan. Bapak Ibu baca-baca dan menyimaknya dengan baik-baik. Dan kita mengucap syukur kita yang sudah menyimaknya dan kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita memikirkan satu tema tentang hati-hati dengan hatimu. Di dalam kehidupan ini kita harus selalu berhati-hati di dalam kita melakukan segala sesuatu. Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa rugi sendiri. Contohnya ada satu orang misalnya ya, ada tetangganya beli motor baru, dia pengen sekali beli motor. Akhirnya dia beli motor, nggak apa-apa lah, nyicil juga ya. Terus kalau kita bisa lihat, tetangganya itu juga beli mobil yang baru. Gimana? Aduh, hati juga pingin ya, pingin juga beli mobil yang baru. Gimana caranya? Ya udah nyicil aja ya, nyicil. Jadi sekarang ini dia punya cicilan 2 ya, cicilan motor dan cicilan mobil. Coba bayangkan cicilannya itu berat ya. Bulan pertama barangkali dia bisa bayar ya, bulan kedua dia mulai bingung gimana ini. Udahlah pinjam aja ya. Ini cicilan bukan berhenti di bulan 1, bulan yang kedua. Cicilan itu bisa bulan sampai 3 tahun, bisa sampai 4 tahun, bisa sampai 5 tahun. Gimana dia bayarnya? Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, nggak nutup cicilan. Akhirnya dia pinjam pinjam sana, pinjam sini, untuk nutup utang yang sana, untuk nutup utang yang sini. Akhirnya dia udah kewalahan, dia bingung. Apa yang terjadi? Kalau dia ngantor, dia bisa, ngelihat duit di kantor aja dia pusing. Akhirnya apa? Kalau dia bekerja, kalau dia di toko, dia pusing semua. Dia pingin gimana rasanya boleh menghasilkan uang. Untuk apa? Untuk bayar cicilan. Seharusnya itu gak perlu. Inilah yang dikatakan hati-hati menggunakan hati. Menuruti kata hati sehingga tidak memikirkan bagaimana seharusnya kita itu memanage keuangan. Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita mau belajar. Mau belajar satu tema tentang hati-hati menggunakan dengan hatimu. Saudaraku, di dalam Bilangan pasal 16 ini ada beberapa tokoh ya. Ada tokoh Korah, ada tokoh Datan, Abiram, ada On, ada 250 orang yang kenamaan, dan juga ada Harun, ada Musa. Dan saat ini kita melihat satu gambaran besar. Siapa sih itu Korah? Korah adalah orang dari suku Lewi. Ya, Korah ini dipanggil secara khusus oleh Tuhan dan dia bisa ngobrol langsung dengan Tuhan. Luar biasa ya. Datan dan Abiram siapa? Orang yang dipilih ya, bersama dengan orang dipilih oleh Tuhan. Dipilih untuk apa? Membantu jalannya Musa dan Harun di dalam memimpin bangsa Israel. Dan juga ada 250 orang. Siapa itu? 250 orang bukan orang biasa. Mereka adalah pimpinan yang boleh membantu Musa dan Harun untuk memimpin bangsa Israel. Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, inilah orang-orang. Dan kita juga lihat Harun dan Musa
Kita tahu Harun dan Musa. Harun juga dipilih oleh Tuhan secara langsung. Untuk apa? Untuk menjadi imam. Tuhan langsung pilih Harun. Dan kita tahu juga Musa. Sejak dari kecil dia udah dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi pemimpin daripada bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita jelas sekali. Hari ini dalam Bilangan pasal 16 kita belajar satu-satu persatu orang-orang ini. Kalau kita lihat lagi di kedua, mengapa sih sampai Korah, Datan, Amiram dan 250 orang ini sampai memberontak kepada Musa? Kenapa? Nah, ini yang menjadi penyebabnya. Karena mereka tidak hati-hati menggunakan hatinya. Sehingga Korah, Abiram, Datan dan 250 orang ini bisa bersekongkol dan akhirnya memberontak. Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, awalnya dari mana? Dari hati. Nah ini ya, awalnya dari hati yang tidak terpuaskan dari seorang yang bernama Korah. Korah itu merasa bahwa saya bisa kok seperti Harun. Gak usah ada Harun, saya bisa menjadi imam. Hati yang iri naik ke pikirannya. Ya, pikiran bagaimana dia mau ngatur segala sesuatunya, ingin sekali menguasai, akhirnya jatuh ke dalam mulutnya untuk dia berkata-kata, mempengaruhi orang lain, mempengaruhi Datan, mempengaruhi Abiram, dan mempengaruhi 250 orang untuk bersama-sama dengan dia. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, cuma dari hati yang iri, melihat orang lain, padahal sama-sama dipakainya. Kamu sebagai orang Lewi yang bekerja di dalam kemah suci, dan Harun juga sebagai imam, sama-sama dipakai. Tetapi ada ketidakpuasan hati. Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, bukan berhenti di Korah. Kalau kita lihat lagi, kenapa ya Datan dan Abiram itu juga mau? Kenapa? Karena mereka ini juga iri kepada Musa. Musa sudah membawa kami sampai keluar daripada Mesir. Dia mengatakan di Mesir itu enak, ada berlimpah-limpah makanan. Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, mereka lupa bahwa di Mesir mereka jadi budak. Mereka di Mesir diperlakukan begitu luar biasa. Sampai mereka nggak tidur, mereka lupa. Sampai mereka menangis, mereka lupa Datan dan Abiram. Mereka merasa bahwa mereka itu di situ lebih enak. Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, terkadang kita lupa dengan masa lalu. Lupa bahwa Tuhan sudah memimpin menyertai mereka, yang memakai Musa untuk mengeluarkan daripada bangsa Israel. Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, pada saat dia ketemu masalah sedikit, mereka sudah marah. Ketemu masalah yang sedikit karena mereka ada di padang gurun, mereka cuma makan mana. Mereka lupa mana ini pun adalah pemberian Tuhan. Dapat dari mana mereka? Gak kerja tapi dapat makan. Ada burung puyuh yang dikirim oleh Tuhan. Mereka lupa semua. Dan mereka merasa gak perlu Musa. Lebih baik mereka sendiri. Dia bisa kok berdoa sama Tuhan sendiri. Minta sama Tuhan. Padahal bagaimana perjuangan Musa. Bagaimana dia dengan giginya. Dia memperjuangkan. Bagaimana dia dengan giginya minta kepada Tuhan. Supaya bangsa Israel tetap hidup. Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Mulai dari mana? Hati juga. Hati yang iri kepada Musa. Sehingga apa? Sehingga dia mau bekerja sama dengan Korah. Demikian juga dengan 250 orang ini. Dia juga mau. Kenapa? Kedudukan. Hati, kedudukan. Yang menyebabkan mereka tidak bisa hati-hati menjaga hatinya. Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memikirkan kembali, kenapa sih begitu? Sampai Musa ini mengatakan satu kalimat. Saudaraku sekalian yang dikasihi, katanya, kalau sampai mereka ini matinya seperti mati orang biasa, berarti saya bukan diutus Tuhan. Tetapi kalau sampai mereka matinya itu dimakan oleh bumi, ditelan oleh bumi, berarti mereka menista Tuhan.
Saudaraku, sampai dari mulut bibir Musa itu mengatakan seperti itu. Kenapa maksud Musa? Kenapa kamu iri kepada dia? Dia itu bukan maunya sendiri, dia diutus oleh Tuhan. Pada saat dia baru saja berhenti, mulutnya mengatakan, langsung bumi itu menganga, menelan mereka, menelan Korah, Datan dan Abiram beserta keluarganya, beserta rumahnya, ditelan habis, dikubur hidup-hidup. Gimana dengan 250 orang? Dia juga hangus terbakar oleh apinya Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita bisa lihat suatu hal yang luar biasa. Kenapa sih mereka punya hati yang seperti itu? Kalau kita tanya lagi, bagaimana kita bisa punya hati? Bagaimana kita bisa hati-hati dengan hati kita? Kita bisa melihat contoh yang jelas dari seorang Musa. Musa itu hati-hati sekali dengan hatinya. Pada saat dia mau menyelesaikan masalah, dia selalu fokus kepada Tuhan. Apa itu fokus kepada Tuhan? Pikiran, perkataan dan perbuatan itu sesuai dengan firman Tuhan. Itu fokus Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Dia bukan bertindak atas diri sendiri, tetapi dia minta tolong Tuhan dulu. Dia tanya Tuhan dulu apa yang harus dia lakukan. Yang kedua, bukan dia cuma fokus kepada Tuhan, tapi hatinya peka. Dia peka terhadap masalah. Harus bagaimana? Harus bagaimana? Apakah masalah ini baik? Apakah masalah ini tidak baik? Sehingga dia tahu mana yang tidak baik, mana yang baik. Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita di sini boleh belajar daripada kehidupan Musa. Kita mau fokus kepada Tuhan dan kita juga mau punya hati yang peka. Sehingga apa? Sehingga kita mau seperti Musa. Pada saat dia mohon apa saja, Tuhan selalu mendengarkannya. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, kita mau didengar oleh Tuhan doa-doa kita. Kalau kita mau didengar, marilah kita belajar seperti Musa, fokus kepada Tuhan dan peka hati kita. Itulah dinamakan hati-hati dengan hati kita. Jangan sembarangan, jangan sembrono, jangan gegabah. Tapi kita mau menyelesaikan apapun, kita datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Kami boleh belajar akan bilangan 16. Bagaimana Tuhan boleh memperlihatkan kepada kami orang-orang yang bermaksud jahat, orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan, pada saat ini biarlah kami boleh belajar seperti Musa, hati yang fokus, hati yang peka, sehingga apapun masalah kami selalu datang kepada Tuhan dan bersama dengan Tuhan boleh menyelesaikan masalah kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu, ingat, ada masalah apapun kita datang kepada Tuhan. Jangan pernah kita menyelesaikan sendiri, karena kita tahu hanya bersama Tuhan kita sanggup menyelesaikan. Baik itu masalah yang ringan maupun masalah yang besar, kita harus datang kepada Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.